Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah. La hawla wa la quwata illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para adik-adik remaja dan remaji, para ulama, para zu'ama, para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, para mudir am pondok-pondok pesantren, DKM masjid, DKM mushola, wabil khusus yang mulia guru kita Sohibul Fadilah Bapak Kiai Haji Ahmad Kunaifi Sanusi. Mudah-mudahan kita doakan Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan jasmani rohani, Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan kehidupannya, dunia, agama dan akhiratnya, amin. Allahumma ya Rabbal. Hadratul Mukarram yang mulia orang tua kita DKM Masjid Bapak Muhammad Yasin, mudah-mudahan beliau juga sehat panjang umur, berkah dunia dan agamanya, amin. Juga yang mulia Hadratul Mukarram guru kita Pak Kiai Abdul Aziz, semoga sehat selalu, berkah dalam lindungan Allah. Dan juga Bapak RT, Bapak RW yang dimuliakan Allah, Bapak Dewan kita juga ada, alhamdulillah. Para hadirin, para orang tua yang mohon maaf tidak saya absen satu persatu karena memang ini nggak ada catatannya. Tanpa mengurangi rasa adab dan hormat, mudah-mudahan walaupun saya tidak absen, para tokoh masyarakat, para orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, amin. Juga tadi yang baru saja menyampaikan sambutannya dari mana Pak? Dari daerah sana ya. Oh iya, mudah-mudahan kita doakan sehat ya, panjang umur. Saudara ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sudah sekian lama kita tidak diturunkan hujan. Pas pada malam hari ini maulid Nabi kita diturunkan hujan. Mudah-mudahan hujan ini hujan yang diberkahi Allah. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, amin ya Rabbal. Sebelum kita berbicara tentang maulid Nabi, mari kita baca kalimat tauhid dulu secara bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
pemuda-pemudi yang kondisinya masih jomblo, semoga berkah maulid dapat jodoh, ganteng dan juga cantik, mempesona indah, kepribadiannya soleh dan solehah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai duda dan janda yang belum dapat jodoh lagi, berkah maulid semoga kawin lagi. Tidak mengapa dapat nenek-nenek dan aki-aki, yang penting dia kaya, seminggu nikah terus mati, dapat warisannya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dalam sebuah hadis di sana dijelaskan, qala al-Imamul Faqihani, telah berkata Imam Faqihani, anna mulazimata dzikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Sesungguhnya melazimkan menzikir baca la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk rumah, tunfil faqra, meniadakan opo kalimat la ilaha illallah al faqra, ing kepakiran. Jadi orang yang senantiasa melazimkan baca la ilaha illallah ketika masuk rumah, insya Allah akan Allah pelihara dari kepakiran. Amin. Masuknya kaki kanan, assalamualaikum, kalau ada tuan rumahnya, ada istri, ada anak. Tapi kalau rumahnya kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Masuk kaki kanan baca la ilaha illallah Muhammadur, jangan kaki kiri ya. Ataupun jangan dua-duanya kaki diangkat ucluk gitu ya, itu menjadi kayak pampir. Kaki kan kanan, insya Allah akan Allah tiadakan kepakiran. Pakir rizki, pakir pakir lah, bantuin ngapa biar ada kerjasamanya. Pakir jodoh kencang dia, biar rezeki kurang kencang, anak muda makanya nggak butuh ya. Ibu-ibu masih butuh tuh, insya Allah ditiadakan pakir jod, pakir pakir sahab, pakir nuntut ilmunya rajin nggak? Tadi kata guru kita nggak kayak begini ngaji di sini. Benar ini guru? Benar. Laku guru mah benar, masa bohong nih. Insya Allah berkah maulid, besok ngaji lebih dari maulid. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wa maddaha, terus panjangin lafaz la ilaha illallahnya. La ilaha illallah. Makanya ulama-ulama salaf kita tuh kalau habis sembahyang fardu baca la ilallah berapa kali? 3 kali. Coba yang pada ikut at-tariqatun naqsyabandiyah, at-tariqul qadiriyah an-naqsyabandiyah, at-tariqatul qadiriyatul asrariyah, ataupun at-tariqatul qadiriyah. Itu kalau baca tahlil dari pusat tarik terus sampai ke arasy ya.
kemudian yuhibbul aiman ke kanan dikit, lalu illallahnya turunkan lagi itu, diisi di hati. Jadi la ilaha illallah. Kalau kita tahlil begitu enggak? Kalau kita mau kemana aja deh ya, la ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah, ada yang goyang aja la ilaha illallah. Maklum kita mah tahlil besek ya. Hah? Iya, terpulang tahlil gua besek. 7 hari, 3 hari, 40. Alhamdulillah. Tuh baca la ilaha illallah. Udah ketiganya Muhammadur, insyaallah Pak. Orang yang lazimin tuh masuk rumah baca la ilaha illallah, rumahnya diberkahkan Allah. Ya kalau istrinya kurang soleha, insya Allah istrinya menjadi soleh. Kan kalau istri soleha mah enak ya. Enak nggak istri soleha? Enak. Punya duit abang disayang, nggak punya duit abang juga disayang. Sembahyangnya selalu berjamaah, dikasih duit dikit tetap masak, dikasih duit banyak juga tetap masak. Ketika kita sholat berjamaah, begitu si suami yang imami ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu bini yang solehah mah aminnya lembut banget, amin ya ilallah, nikmat dengerinnya. Walaupun udah usia tuh bini 50, 55 juga aminnya lembut, tapi kayak anak perawan. Betul? 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 Ini ngabalin tawa aja. Kemudian anak doain berdapat jodoh yang solehah ya. Masih belajar nggak? Masih? Wah, sudah sukses belajarnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gak apa-apa tong. Laki mah kalau ngomongin cewek tawa berarti normal. Kalau dia ngomongin cewek merengut, nah itu kagak normal tuh. Itu perlu diwaspadai itu. Tapi giliran ngomong laki aja tawa melulu, nah itu perlu diwaspadai. Tapi kalau ngomongin cewek tawa, senyum, gairah, itu alhamdulillah. Terus ini baru muqaddimah ini. Dipanjangin lafaz la ilaha hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabairi, maka dihancurkan orang itu, kata Nabi, 4.000 dosa besarnya Allah ludeskan, Allah sirnakan, Allah lebur, meskipun itu dosa jumlahnya begitu besar, 4.000 dosa. Cuma baca la ilaha illallah 1 kali, prakteknya seperti tadi. La ilaha illallah, masya Allah. 4.000 dosa besar tong, gede banget 4.000 dosa besar, ya. Menghardik orang tua dosa besar, zina dosa besar, zolimin orang dosa besar, gosipin orang, fitnah, mengkebiri reputasi orang, menghancurkan ya kemuliaan orang, itu pun dosa besar. Berita hoax ya itu dosa besar. Al fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau bunuh 1 orang, tapi kalau dipitnah kita gara-gara 1 orang, ribuan orang fitnah kita, menghancurkan kemuliaan orang itu, mengkebiri reputasi dan mental orang itu, gara-gara 1 mulut 1.000 orang menghancurkan kita. Itu makanya fitnah lebih besar daripada pembunuhan, dan ujung-ujungnya fitnah itu adalah endingnya pun terjadi pembunuhan. Subhanallah, astagfirullah. Qalu wa illam yakun lahu syai'un minal kabair,
Nabi, kata sahabat, bagaimana kalau orang itu nggak punya dosa besar? Ini orang soleh, orang baik, nggak pernah mitnah orang, sholatnya rajin ke masjid, masya Allah, berjamaah, maghrib isya subuh zohor asar sholat jenazah jenazah juga. Wah, hebat nih orang sini. Enggak ada dosa ya Rasul, sedikit pun enggak ada dosa. Makanya syai'un itu isim nakirah min ihatatil aprod, min kulli fardin ya, dari setiap personil memang betul-betul bersih itu orang, enggak ada dosa. Kata Nabi, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Maka orang itu dengan berkah la ilaha illallah nggak punya dosa, maka diampunkan dengan berkah orang itu tadi baca la ilaha illallah, li ahlihi, keluarganya, wali jironihi, dan tetangganya. Alhamdulillah. Enak nggak punya tetangga orang soleh? Enak. Pernah bagi duit nggak? Agak. Enak nggak punya guru dekat tetangga kita? Enak. Enak nggak punya kiai jadi tetangga kita? Enak. Enak nggak punya ulama jadi tetangga kita? Enak. Tapi pernah nggak ngenakin kiai? Pernah nggak ngenakin? Kali gitu, kiai, ini saya punya anak gadis nih, cantik jelita kiai, ini buat kiai aja ya gitu. Ada yang begitu? Kagak, enggak. Ibu, kehujanan Bu ya? Ya Allah, insya Allah Bu jadi saksi Bu. Yang sepuh nggak apa-apa ya, pulang duluan. Kalau yang masih kuat, monggo silahkan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bangku yang ibu duduki hujan, kena hujan di badan ibu, tanah di bawah blok. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Nanti di alam barzah dan di hari kiamat, sesuatu kebaikan itu akan menjadi saksi ibu nanti. Kaki kotor, kaki belok, sepeda kotor, mobilnya kotor karena hujan. Bahkan kita sambil maulid Nabi kehujanan badan kita. Nanti kebaikan dan hujan itu di sisi Allah akan berargumentasi menjadi hujjah bahwa dia akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu. Antum syuhadaullah fil ardh. Makhluk semua yang ada di bumi ini adalah menjadi saksi kita nanti kalau kita berbuat kebaikan. Kalau kita pun berbuat kejahatan, maka makhluk itu pun akan menjadi saksi kejahatan. Makanya ulama kita kalau sholat sunnah itu berpindah min makanin ila makanin akhar, dari satu tempat ke tempat lain. Sunat ba'diyah nih, maghrib mundur, terus mundur lagi usolli sunatan lihibzil iman, terus mundur lagi usolli sunatal awwabin. Kenapa? Karena karpet bumi itu nanti akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu. Pernah ngerjain sholat sunat hibzul iman? Pengen iman kita dipelihara? Laksanakan sholat sunat hibzul, wasalli sunnatan lihibzil iman rok'atain lillahi ta'ala. Aku sholat untuk melihara keimanan karena Allah Ta'ala. Ba'da Fatihah rakaat pertama inna anzalnahu 1 kali ya. Kemudian suratul ikhlas sitta marratin 6 kali. Kemudian wal mu'awwizatain marratan sekali. Insya Allah dipelihara imannya sampai akhir hayatnya, amin ya Allah ya Robbal. Rakaat kedua juga sama seperti itu. Fatihah inna anzal kulhu 6 palak sekali, An-Nas sekali. Saya nggak bisa inna anzal, udah baca kulhu aja. Karena inna anzal itu ribet. Makanya ada santri yang satu udah senior, yang satu masih junior. Cuman yang senior tawadu,
Kalau yang junior kurang tawadu, disuruh imam maghrib sama yang senior, berani dia. Padahal cuma nyuruh doang, dia mau basa-basi. Yang senior juga tahu. Kan ada tuh orang yang begitu ya. Kadang-kadang sama imam yang di masjid punya musola pribumi, dia pendatang tamu, kadang imamin main nyelonong aja gitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu, ya enggak? Main nyelonong aja. Makanya kalau ada orang yang begitu tuh Pak, kita pakai taktik imamnya. Kita selalu persilahkan, tapi kita harus pakai siasat. Bagaimana siasatnya? Begini Pak. Tafadhol imam, silahkan. Tapi kita begini nganinya, jaga aja begini. Supaya dia kagak masuk imam ke sono, iya enggak? Tuh. Harus pakai cara begitu. Kadang-kadang itu ada yang songong begitu, ya. Padahal matamu bukan pribumi, gurunya bukan. Itu nggak ada sunnah begitu. Jadi sunnah yang mengimam itu pribumi, kecuali kalau udah ada istirdok dari setempat pribumi setempat. Karena di sana orang alim, orang waro, zuhud, silakan. Itu udah diperintah, namanya ada istirdoknya, keredoan dari pribumi. Tapi kalau nggak ada, jangan main nyelonong aja di imam ya. Itu akhlak juga tuh. Akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tuh baca itu junior, silakan. Wah langsung dia baca habis Fatihah inna anzal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang belakang til. Kan fi lailatil kan? Alfa harfu jarrin. Al-qadri majrurun bilfa wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun bi akhirih. Bagaimana jurmiyahnya nih? Hah? Buhurufil khafdi. Bagaimana imritinya? Alfiahnya? Oh, belum hafal. Fi lailatul qadr, kata yang senior til. Wa ma adraka ma lailatul qadr, kata senior tul. Bingung kan dia ya? Soal dibaca tadi tul disuruh til. Gua baca til aja dah. Itu ada ibu-ibu di belakang. Ini til mulu kata gitu. Ini imam porno juga nih. Main til mulu orangnya enggak. Yang ketiga dia baca pinter. Inna anzalna madraka matul qad lailatul. Dua dibaca tuh. Emang rada pinter junior juga enggak? Diakalin yang senior. Lailatul. Nah, susah dah. Negor nyataan B-nya susah. Makanya apalin inna anzal. Kalau tuh enggak mampu baca inna anzal, udah baca kulhu aja 6. Fatihah kulhu 6. Falak sekali, An-Nas sekali. Besok kita mulain abis ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, ushol lagi usolli sunnatan lihibzil imani rakaatain lillahi ta'ala. Takbir Allah, saya sholat sunat memelihara iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Doa fazu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau santai lihat saja nanti. Syarah Fathul Mu'in I'anatul Talibin fil juz'il awwali, juz yang pertama. Ya, sudah terakhir itu, barisan terakhir ya. Nah, di situ ada keterangan sunat wudu, sunat awabin dan seterusnya. Insya Allah. Memang itu belum ada terjemahannya, masih asli, masih tulisan Arabnya Arab Bisa nggak baca kitab gundul? Bisanya kitab gondrong itu ya. Kitab kuning bisa. Nah, kalau bisa kitab kuning nggak bisa, kitab hijau lah baca. Ya. Kalau nggak kitab merah. Itu diampunkan tuh dosa-dosa kita dengan berkat baca la ilaha illallah Muhammadur. Makanya ulama kita kalau tuh kita mau talkinkan tuh mayit ya disunahkan lakinu mautakum, talkinkan tuh orang yang sedang meninggal dunia. Cuma kaifiat cara mentalkinkan itu ada metodenya. Kata para ulama
dalam kitab Tazkiratul Qurtubi di sana dijelaskan ya pada halaman 14 apa? Kalau itu orang sudah membaca kalimat tauhid ketika ditalkinkan di kuping kanannya, lalu itu lidahnya dia bergerak, la ilaha illallah, itu dia ngikut. Di sana kata ulama wa in qolaha fala ta'udhu atau fala ta'uduhu. Satu riwayat lagi yang mengatakan fala tu'adu, maka jangan diulang kalimat itu ilaihi kepada orang yang sedang sekarat. Jangan dikepek aja. Jangan bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan, tapi baca alon-alon. La ilaha illallah. Nah, kalau sudah lidah bergerak, nah, kelihatan udah, jangan diulang kembali. Kenapa yusakkiluha asyaitonu? Karena dzalika sababan lisu'il khotimati. Karena ada hal seperti itu adalah memberatkan kepada dirinya sopo setan. Setan goda lagi, memberatkan lagi lisan itu si mayit. Sehingga ada kalau diulang kembali itu bisa menyebabkan matinya su'ul khotimah. Karena setan itu datang ketika kita sekarat menyerupai iblis ibunya. Dia berkata masuklah na agama Nasrani, bapaknya juga setan menyerupai bapaknya, masuklah na agama Yahudi. Makanya digoda kita pada saat itu. Sehingga para ulama dalam hadis Nabi mengajarkan kalau sudah kalimat la ilaha illallah jangan diulang kembali, dan bacanya juga harus alon-alon. Jangan la ilaha illallah. Dari itu mayit ngomong tiada Tuhan selain Allah. Itu mah lagu ya. Harus alon la ilaha Masya Allah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Itu dalam satu hadis pernah Allah perintahkan kepada malaikatnya. Kenapa? Karena itu si hamba ya orang mati dalam keadaan beriman. Orang ahli maksiat sekalipun kalau dia mati membawa iman itu masih dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, wahai malaikat, coba periksa tuh kakinya. Ada nggak tuh kebaikannya? Periksa malaikat, nggak ada kebaikannya. Tangannya periksa, tidak ada ya Allah. Matanya periksa, tidak ada ya Allah. Kali itu mata lagi jalan, ada duri di jalan, diambil dibuang. Itu kan sebuah kebaikan. Ada batu besar dibuang di jalan, itu pun kebaikan. Karena Islam adalah agama kemanusiaan. Bukan sekedar agama yang diridhoi Allah, tapi Islam makanya diridhoi Allah karena agama yang sangat berperi kemanusiaan. Sangat kemanusiaan, sangat toleransi, sangat mengedepankan kasih sayang kepada manusia, baik itu agamanya sama maupun dia berbeda agama, ataupun bukan manusia, makhluknya Allah itu pun harus dikasih sayang. Itu Islam ngajarin seperti itu. Imam Ghazali diangkat derajatnya cuma gara-gara sayang dengan lalat. Imam Syibli diangkat derajatnya kepada Allah cuma gara-gara nyelimutin kucing lagi kedinginan. Iya, lagi nulis Imam Ghazali ngarang sedang asiknya pudar konsentrasi, itu lalat nemplok aja di tintanya, tahan dulu. Kalau kita mah nggak mungkin, gitu ya. Dia enggak, tahan dulu tuh lalat, kadang sampai 10 menit, sampai 15 menit, pabur baru ulang lagi, nulis lagi. Masya Allah, tuh rasa marhamahnya kepada makhluk. Jadi orang-orang yang sudah sampai tingkatan minal arifin itu kadang ya satu hikayat tuh ba'dus sholihin, dia pergi satu tempat, kemudian begitu sudah jauh itu semut ada di kantongnya. Masya Allah, ini ada semut di kantong nih. Ingat tadi saya istirahat di mana nih? Kalau misalnya dari Bogor tadi istirahatnya di Bogor, sampai di kampung Cikunir udah sampai di rumahnya, wah ini ada semut nih. Pikir istana semut kagak bisa bahasa Cikunir. Hah? Maneh dari mana?
Bisa Sunda ngomongnya enggak. Lu dari mana? Di Cicing bae itu semut. Dia tanya Sunda, maneh di mana? Bogor. Saha maneh? Baru udah wani Bogor tadi gua di sono. Dipulangin tuh. Mana zaman dulu orang-orang soleh. Itu subhanallah teknologi masih belum canggih. Kalau sekarang putar jalan masuk tol sampai sana udah Bogor. Lah dulu kagak dia. Naik kuda, masya Allah, berapa jam ke sana. Terus semut dihidupin, dikasih makan. Oh tadi saya istirahat di sana tuh daerah Bogor, di bawah pohon ini taruh di sini. Masya Allah, kita bisa begitu? Agak, kita beda paham aja saling hina menghina. Iya, betul. Nah, iya, sembahyang yang 11 rakaat, hina yang 23 hina yang 11. Yang kemarin lebaran udah, hina yang belum. Itu udah lebaran buka, kagak sah. Bersatu Syawal. Tuh. Semua juga ada standar fikih, ada legal standingnya, ada dasar hukumnya ulama, nggak sembarangan. Makanya kata ulama di sana dijelaskan Imam Qurafi, yang bagi ayyakunal ilmu wal ma'rifatu bi syara'illahi sababan lil khilafi wal furqah. Sangat memalukan, menyedihkan bahwasanya ilmu dan pengetahuan itu dalam syariat agama Allah dijadikan menjadi sebab propaganda perpecah belahan antara saudaranya. Memalukan. Makanya yang senang maulid ya silahkan maulid, yang nggak percaya maulid sudah jangan hina saudaranya yang mau maulid. Jangan dibilang itu maulid bid'ah, sesat, masuk neraka, ndak perlu. Itu menyakitkan saudaranya yang sedang melaksanakan maulid. Yang maulid pun sama, saudara yang nggak percaya dengan maulid silahkan. Iya, kita nggak maulid juga nggak dosa kok, itu bukan fardu ain. Betul. Itu hanya sekedar sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan sunnah itu? Nanti lanjutannya. Ini terus ini. Terus. Jam berapa udah ya? Jam berapa bang? Jam 10 lewat 10 menit. Iya. Kuat 2 jam lagi. Kuat 2 jam lagi. Kuat 2 jam. Jangan bohong dong. Kayaknya jujurnya mah paling gua 20 menit lagi. Jangan ada dusta di antara kita bang. Itu si fulan ditanya sama malaikat, coba lihat telinganya, nggak ada Allah kebaikan. Dilihat perutnya, nggak ada kebaikan. Wahai malaikat, kau sobek itu hambaku, kan dia mati dalam keadaan iman. Disobek, dirobek dadanya, dilihat hatinya, dilihat jantungnya, kagak ada kebaikan juga. Lalu kau sobek malaikat mulutnya, coba lihat mulutnya, lihat lisannya, lihat disobek ke malaikat, di lisannya, di ujung lisan ada ternyata kalimat la ilaha il Muhammadur. Kata malaikat, kata Allah, wahai malaikatku, adkhilhu bil jannati bi rahmati. Wahai malaikat, masukkan tuh si hamba ke dalam surga dengan rahmatku dan kasih sayangku. Karena kita masuk rahmat ini Pak, masuk surga ini dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan amal ibadah kita. Amal ibadah mah cuma sebagai wasilah, perantara untuk mendominasi rahmatnya Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu adalah sangat cinta kepada orang-orang yang gemar dan lezat berbuat baik. Bukan lantaran ibadah kita, bukan lantaran sholat kita, bukan lantaran ngaji kita, bukan sodakoh kita, bukan umroh, bukan haji, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu sebagai wasilah dan jembatan untuk menghantarkan agar kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu. Fakun ala karamillah. Fakun ala
karamillah. Santi ada yang mampu nggak nih nazam itunya? Belum pernah baca? Hah? Fakun ala karamir rahmani mu'tamada la tusnadu la ala ilmin wala amal. Fakun jadikanlah olehmu ala karamir rahmani untuk mencari kemuliaan kasih sayangnya Allah. Mu'tamada sandarkan tuh. Rahmatnya Allah sandarkan olehmu, jangan amalmu. Kata syair itu. La tusnada, jangan kau sandarkan juga. La ilal amalin, la ila ilmin wala amalin. Bukan kepada ilmu dan juga kepada amal. Yang harus kita sandarkan adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata hikam min alamatil i'timadi alal amali nuksonur roja'i anda wujudiz zalali. Ciri orang yang berpegang teguh kepada amal perbuatan dan bersandar kepada amal perbuatan, nuksonur roja'i utawi kurangnya harapan ketika dia berbuat kesalahan. Jadi orang yang bersandar kepada amal perbuatan harapannya sama Allah kurang ketika dia terpleset berbuat kemaksiatan. Tapi hamba Allah yang sudah sampai minal arifin, dia tidak bersandar dengan amal perbuatan, dia bersandar dengan rahmat Tuhannya. Kendati pun lagi turun grafik ibadahnya, tetap rahmat kepada Allah dia stabil di sisi Allah Subhanahu. Kalau kita kagak, giliran aja kebaikan-kebaikan kurang, dah sama Allah juga rasanya rahmatnya kurang ya, yakin. Harapan sama Allah kurang, yakin. Dek, doain ana dong dek, ana lagi menjual kebun noh, biar cepat laku. Ya, boro-boro doain lu, gua juga ibadah sholat fardu gua tinggal mulu tuh. Jadi apa? Lemah. Doa gua nggak bakalan dikabul. Kenapa? Karena dia bersandar kepada amal perbuatan, dan jadikanlah amal perbuatan itu untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallah garibun minal muhsinin. Raih terus perbuatan, kerjain sholat sunnah yang banyak, sholat fardu berjamaah, sodakoh, silaturahmi, bersihkan hati kita. Tujuannya apa? Supaya kita bersandar kepada kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah. Ini saya pakai Ibnu Taimiyah nih. Ini Ibnu Taimiyah kadang-kadang ya yang dijadikan rujukan oleh saudara kita yang berpaham Wahabi. Ya. Dan juga fatwa Imam Ibnu Taimiyah kadang juga dia ya berselisihan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu bagi kita tak masalah, karena Imam Ibnu Taimiyah itu adalah ulama besar, lahir 661 Hijriah, namanya Imam Ahmad ya, bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad. Kunyatuhu Abul Abbas, julukannya namanya Abul Abbas. Tapi Imam Ibnu Taimiyah ketika dia menjelaskan maulid Nabi itu, subhanallah, dia sangat menganjurkan memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitabnya nama yang terkenal Majmu'ul Fatawa Libni Imami Imami Ibni Taimiyah. Itu ada 28 jilid ya, tergantung jilidnya, tergantung cetakannya. Ada yang 20 jilid, ada yang 28, ada yang 23 jilid. Harganya variasi, ada yang 1,9, ada yang 2,2, ada yang 2,4. 2,4 juta bang. Nih, 1,9 1.900.000.000 lagi.
2,3 itu 2,3 juta, 2,4 juta. Lumayan Bang, 2,4 juta juga. Kalau kawin sama janda mah itu lah jadi. Lah maharnya cuma 500 jadi Bang, ya enggak? Jadilah. Kalau 2,4 mah banyak janda kembang itu mah Bang. Udah nikah Bang, udah? Udah. Ini abang yang biru udah? Udah, alhamdulillah. Saya doain Bang ya, biar berkah hidupnya ya. Belum 2 kali, banyak amat. Atuh aja Bang ya, yang penting berkah Bang. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kadisabu ba'dun nasi, sungguh mendapatkan pahala sebagian manusia itu imma mudahatun lil ansari lin nasara fi miladi Isa alaihi salam, diberikan pahala ganjaran sebagian manusia yang merayakan Maulid Nabi sama halnya dia itu merayakan lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir saja dirayakan, kenapa kata Imam Ibnu Taimiyah Nabi Muhammad lahir tidak dirayakan? Itu kata siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Pernah ketemu? Ketemu di mana? Galaksi. Itu tukang durian Bang. Jadi menjadikan satu ya kesyiaran agama. Orang Nasrani aja rame kok lahirnya Nabi Isa diperingatkan. Betul? Betul. Karena Nabi Isa juga nabi. Nabi Isa itu yakulani tu'am. Nabi Isa dan Siti Maryam makan. Keduanya juga tidur. Siti Maryam dan Nabi Isa juga buang air. Buang air. Jangan besar mulu apa? Yang kedua kecil gitu enggak? Buang air. Buang air. Wah, sono kecil, sono besar, enggak akur. Pokoknya penting mau buang aja ya. Iya sama aja. Itu diperingati, itu dirayakan. Makanya kata Imam Ibnu wa imma mahabbatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu, dan juga ada kalanya merayakan itu adalah mencintai kepada Nabi besar Muhammad dan mengagungkan orang yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusibuhum ala hadhil mahabbati wal jihadi la alal bid'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka yang memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka mengekspresikan dan mengimplementasikan rasa mahabbah nurani yang paling dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjuang untuk memperingati maulid Nabi. Ini panitia nih dari 1 bulan sudah berjuang nih. Tenda sudah dipikirin, kamera sudah dipikirin, undangan dipikirin, manggil ceramahnya dipikirin, kiainya dipikirin, kiainya dipikirin, pikirin aja udah ya enggak. Makanya saya bersyukur datang kemarin nih, alhamdulillah nih banyak kiai-kiai, banyak habaib, banyak saudara. Insya Allah saya mah udah datang juga, duduk juga di depan. Insya Allah ntar pulangnya dapat doa. Jangan duit mulu potong, doa memalukan. Ya, alhamdulillah. Ini jihad. La alal bid'ah, itu bukan termasuk bid'ah kesesatan. Kata siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan kata Imam Ali, man azzuma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa kana sababan liqiraatihi, dan ada orang itu dia berjuang yang menjadikan sebab perantara terciptanya maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil imani. Tidak akan keluar, tidak akan meninggal dunia orang itu
terkecuali matinya membawa iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, kata Imam Ali, dan orang itu masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah tuh ya, kita maulid Nabi insyaallah. Ini perkataan siapa? Imam Ali karramallahu. Imam Ali kenal sahabat siapa? Sahabat Rasulullah, mantunya Rasulullah, istrinya siapa? Fatimah Zahra, putri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ulama lagi, kata sahabat Nabi yang di zaman Nabi masuk surga. Itu ucapan Imam Ali karramallahu wajhah dalam An-Ni'matul Kubra sana. Alal alami ya, fi maulidi Sayyidi waladi Adam, yakni karangan Asy-Syaikh Syihabuddin ya, bin Ahmad ibn Hajar al-Haytami asy-Syafi'i. Beliau ulama besar, ahli hadis. Cuma di situ dikenalnya dia maestro fikih. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani maestro hadis. Karena apal tuh hafiz itu paling tidak apal 100.000 hadis. Kalau Imam Bukhari apal 600 hadis, satu riwayat 1 juta hadis. Kalau Imam Ibnu Hambal muridnya Imam Syafi'i itu hafal 1 juta hadis beserta matan dan sanadnya. Masya Allah, itu otak kayak apa, melebihi komputer, melebihi microchip. Masya Allah, kita ngapal surah Wadduha aja juga 3 hari ngapal-apal, betul. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngapal hadis, ngapal kitab, ya satu ini sudah hafal, ditutup sama Imam Syafi'i, tutup sebelah. Kenapa? Buat ngapal yang sebelah kiri. Karena kalau ini nggak ditutup, otaknya tuh kesini terus, nempelnya ada yang sudah diapal, makanya ditutup supaya bisa ngapal yang sebelah kirinya. Masya Allah. Kalau kita kan kagak, dibuka dua-duanya, yang ini lupa, yang ini lupa. Ini model kita itu, masya Allah, karomahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Bukhari lahir 196 Hijriah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Meninggal Imam Syafi'i 204 Hijriah. Jadi Imam Bukhari itu nggak sampai jumpa kepada Imam Syafi'i karena masih kecil usianya. Kalau 96, 54 baru 8 tahun. Ada satu riwayat 194. Kalau 94 Imam Syafi'i 205, usia Imam Bukhari baru 10 tahun. Makanya belajarnya Imam Bukhari kepada muridnya Imam Syafi'i. Jangan nanti fatwa Imam Syafi'i. Ini kan Imam Syafi'i, kita Imam Bukhari aja. Imam Bukhari aja gurunya Imam Syafi'i, enggak? Berguru kepada muridnya Imam Syafi'i. Ini kadang-kadang dipentalin mentah-mentah. Ada tuh sahabat kita, bid'ah udah satu aja, jangan pakai percaya dengan Imam Syafi'i. Ada bid'ah mahmudatun, maka ada bid'ah sayyi'atun, ada bid'ah hasanatun, ada bid'ah sayyi'atun. Padahal itu adalah fatwa Imam Syafi'i. Semua ahli muhaddisin itu ya referensinya itu dari fatwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Kita lihat Bukhari Muslim aja, Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Imam Syafi'i. Jadi jangan merasa nyeleneh, jangan merasa pinter ya, menyalah-nyalahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nauzubillah summa nauzubillah min. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dah ya. Terus udah dah ya. Kita kan begini bang, kalau kita makan durian tuh demen durian ya, demen durian nih. Durian tuh ada 7, jangan dimakan semuanya. Nanti kalau dimakan semuanya jadi bukan kenyang bang. Kenyang sih udah pasti makan durian 7 ya enggak, cuman jadi mabok durian. Lah kalau udah mabok durian gak makan durian lagi. Makanya cukup segini aja dah, jangan sampai mabok. Kan kalau kagak mabok insya Allah nanti kita ketemu lagi. Amin ya robbal.
Ingatin tuh panitia ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi supaya kagak nggak mabok. Amin ya robbal alamin. Jadi ingat oleh-olehnya nih hikmahnya Maulid Nabi. Satu adalah la ilaha illallah ketika kita masuk rumah dengan kaki kanan. Yang kedua kita amalin sholat sunat hibzul iman. Habis sholat sunat ba'diyah maghrib. Jadi kalau ceramah enak ya, harus ada intinya, ada isinya. Jangan nanti sampai ke rumah penceramahnya siapa? Si Anu. Lucu deh, jangan lucu deh doang enggak. Tapi harus ada isinya. Jadi isinya ini ceramah supaya diamalin. Insya Allah masuk rumah baca la ilaha illallah. Kaki apa? Kaki kanan. Kalau masuk WC keluarnya kanan. Pinter anak-anakku. Kemudian yang kedua apa? Usolli sunatan lihibzil iman. Pakai lam ya, lam ha fa zo. Lam ha fa zo. Usolli sunatan lihibzil iman rokaatain lillahi. Habis Fatihah rakaat pertama inna anzal, kulhunya 6, palaknya 1, anasnya 1. Rakaat kedua sama, Fatihah, inna anzal sekali, kemudian kulhunya 6 kali, palak sekali, anasnya sekali. Kalau kita takut nggak hafal, insya Allah ada guru kita ya, Bapak Kiai Ahmad Kunaifi. Insya Allah nanti bisa ditulis sama beliau ya. Selalu bisa ditulis kan beliau di sini sering taklim seminggu sekali pakai taklim ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ditulis fotokopi dah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah dari saya Al-Fakir Zainal Abidin bin Abdul Hamid. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata ketersinggungan